Nyiapin skrip dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah pembelajaran mesin yang terdiri dari Sehudin, Aziz Safar Kurniawan, Rizky Ahmad Prasetyo, dan saya Rosana Fadila Sari. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir pembelajaran mesin dengan judul proyek Prediksi Harga Saham dengan Regresi Linier. Apa itu regresi linier? Regresi yaitu membangun model untuk memprediksi nilai dari data masukan yang diberikan. Prediksi berbeda dengan klasifikasi. Dalam machine learning, klasifikasi dianggap sebagai salah satu jenis prediksi. Sederhananya, regresi banyak digunakan untuk memprediksi suatu nilai, apakah nilai tersebut nantinya akan naik, turun, atau stagnan. Seberapa naik atau turun prediksi nilai tersebut dapat kita estimasi berdasarkan data fakta yang sudah ada. Regresi ada banyak macamnya seperti regresi linier, polinomial, logistik, Gauss, dan lain-lain. Namun yang akan kita gunakan kali ini adalah regresi linier, yaitu regresi yang mudah untuk dipahami. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz. Nggak tahu lah. Nggak tahu lah itu palsu. Berhenti, Cuk. Enggak berhenti. Iya, berhenti. Ke dari tanda panai. Ki berhenti tombol abang ki berhenti. Nah, ki pause ki pause. Berhenti pause. Lorong aja. Ya, lanjut ke penjelasan kode. Di sini saya akan menjelaskan library apa saja yang kita perlukan. Yang pertama yaitu library untuk mengolah data seperti import pandas, math, dan NumPy. Setelah itu kita akan mengambil data dari sumber Yahoo Finance dengan menambahkan library YFinance. Ya, kenapa kita mengambil Yahoo Finance? Ya, karena untuk jangka kedepannya. Soalnya kalau misalnya memakai CSV data itu hanya berguna untuk satu kali seperti itu. Selanjutnya kita juga membutuhkan library normalisasi dan regresi linear. Untuk library normalisasi kita menggunakan ini import preprocessing atau SPM. Untuk regresi linear kita menggunakan ini dan juga ini. Selanjutnya kita membutuhkan library plot untuk membuat grafik legenda. Kita perlu import matplotlib. Namun kami belum bisa menampilkannya. Selanjutnya kita membutuhkan library Streamlit dan juga library untuk menampilkan rincian tanggal prediksi. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya oleh Rizky. Adiknya cancel. Selanjutnya saya Rizky Prasetyo akan melanjutkan penjelasan dari Aziz. Yang ini langsung saja untuk kita langsung masuk ke sini itu untuk membuat library untuk menentukan tanggal rinci prediksi menggunakan pilihan yaitu st sidebar, yaitu berfungsi untuk memberikan menu pada Streamlit yang terdiri dari home, data frame, data baru, cleaning, dan prediksi. Selanjutnya adalah mendownload data dari Yahoo Finance. Di dalam Yahoo Finance itu ada beberapa data yang di-download, yaitu data emiten, start tanggal, end tanggal, yang terdiri dari beberapa inputan. Selanjutnya ada variabel SPV dan change. Ya, untuk data SPV sendiri adalah dengan data height dikurangi data low dibagi data close dikali 100. Untuk data change yaitu
data close dikurangi data open dibagi data open kali 100. Untuk perolehan selanjutnya adalah untuk perolehan data baru. Nah, data baru diperoleh dari data yang berisi adanya SPV, close, change, dan volume. Tombol pada sidebar Streamlit. Nah, pada tombol home, ketika user memencet tombol home, maka akan keluar halaman utama, inputan, dan beberapa nama. Selanjutnya ada tombol data frame. Ya dapat dilihat ini inputannya seperti ini, yang keluar outputnya. Selanjutnya ada data baru dan data cleaning. Nah, dan yang terakhir adalah prediksi. Prediksi itu hasil akhir atau output yang akan ditunjukkan oleh aplikasi tersebut. Nah, untuk penentuan akurasi sendiri digunakan dua cara, yaitu dengan akurasi prediksi dengan SVR, Support Vector Regression, dan yang terakhir dengan menggunakan akurasi prediksi Linear Regression. Dan untuk codingan yang terakhir itu adalah menampilkan legenda. Tapi sayang untuk kelompok kita belum dapat menampilkan ini karena kita juga belum menemukan solusinya. Sekian, terima kasih. Untuk demonya akan dilanjutkan oleh Sehudin. Oke, lanjut ya teman-teman. Setelah kita mengetahui tadi codingan berupa library dan sebagainya, kita lanjut ke bagian running ataupun running menjalankan aplikasinya. Ini adalah dari tampilan Streamlit-nya. Jadi terdiri dari tombol seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan fungsi aplikasi ini pada saham ya. Nah, saham itu kan kita mengenal adanya analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, fungsi aplikasi ini adalah memberikan opsi alternatif pada mungkin trader ataupun atau mungkin lainnya itu dalam analisis teknikal gitu ya. Nah, ini kita langsung masukkan saja kode sahamnya yang dikenali oleh Yahoo Finance. Contoh kita mungkin saham pada blue chip ya, katakanlah BBRI, kita kodenya itu BBRI itu untuk Bank BRI, kemudian jangan lupa .jk, kemudian masukkan tanggal hari ini ataupun sampai tanggal terakhir kamu ingin mendapatkan datanya, 2021 bulan 7 gitu ya, bulan 7 tanggal 13 ya, tanggal 13 gitu ya. Setelah itu kita enter, maka dia akan running, dan jika berhasil akan menampilkan halaman utama seperti ini. Nah, lanjut kita ke data frame. Data frame itu seperti ini ya. Jadi ini adalah data kotor yang kita download dari Yahoo Finance, masih kotor. Kemudian ini adalah data baru. Jadi kita itu mengambil fitur tertentu dari data kotor tersebut. Nah, pada fitur ini yang kami gunakan itu SPV, close, change, dan volume. SPV atau spread volatility adalah jangkauan nilai high dan low dibagi harga penutupan dikali 100. Change adalah persentase perubahan, jadi perubahan dari harga close kemarin dengan harga open harga sekarang itu, tapi dalam bentuk persen gitu ya. Kemudian cleaning data. Nah, tentu sebelum itu kita harus cleaning data ya. Jadi sudah dijelaskan tadi juga sama Rizky di codingannya. Jadi untuk cleaning kita itu menggunakan filna itu ya, dengan value data berupa outlier itu untuk menghindari data none ataupun non number gitu ya, sehingga nanti mesinnya itu membacanya itu data ekstrim gitu ya, jadi bisa diabaikan. Setelah itu kita prediksi ke tombol prediksi, bisa kita lihat jadi jumlah output prediksi seperti yang dijelaskan tadi di bagian coding itu. Prediksi itu
jumlah untuk prediksi itu 1% dari data tes gitu ya. Jadi untuk BBRI 1%-nya itu 17. Untuk akurasi prediksi SVR itu segini, itu kecil ya. Tapi kami tampilkan juga hasil prediksi dari SVR, tapi tidak bisa digunakan karena akurasi prediksinya itu kecil. Kemudian kita ke prediksi yang linear regression. Nah, untuk prediksi linear regression sendiri itu 0,9 dan ini cukup meyakinkan ya. Cukup meyakinkan karena 0,9 mendekati 1 gitu ya. Dan untuk hasil prediksinya itu seperti ini. Jadi 17 hari ke depan. Tadi kita masukkan tanggal terakhir itu tanggal 13, berarti ini hasil prediksinya itu di tanggal 14 sampai 17 hari ke depan. Nah, tanggal 14 itu 3.951. Dan menurut kami, setelah kami running kemarin, hasil prediksi ini cukup real ya, cukup real karena pergerakan saham BBRI sendiri pada minggu-minggu ini itu kisaran di angka-angka segini, dan ini cukup bisa dipakai untuk trading, acuan trading itu ya. Dan ini hasil prediksinya itu berupa nilai mediumnya lah, jadi bukan tertinggi bukan terendah gitu ya. Dan perlu diingat juga dalam analisis teknikal itu perlu diperhatikan juga diagramnya atau line chartnya itu pergerakan sahamnya itu naik turun kayak gitu. Dalam penggunaannya juga jangan melupakan aspek-aspek lain ya. Jadi misalkan pada masa-masa corona ini jangan melupakan aspek lain kayak lagi corona ataupun regulasi pemerintah diperhatikan. Nah, kita juga bisa merubah nama emiten ini dengan emiten lain, misalkan di second liner itu ada Sampurna itu dengan kode HMSP atau Handala Mandiri Sampurna ya .jk. Nah, kemudian kita enter aja gitu ya, kita enter aja. Nah, kita enter ya, maka hasil prediksinya itu akan berubah. Dan ini lagi-lagi bisa dipakai. Ini untuk tanggal 14 berarti sekitar 1127. Padahal hari ini ya, itu pergerakan harga saham sendiri untuk HMSP itu sekitaran benar segini 1127, bahkan tadi itu 1130-an itu ya. Akurasinya bisa dipakai, tapi kelemahannya itu nggak bisa dipakai pada saham-saham third-liner ataupun saham-saham gorengan ya. Contohnya itu untuk KPIG, ini punya MNC Group, KPIG. Walah, iya KPIG ya, benar. Saya kira belum di record. KPIG, tinggal kita enter. Nah, untuk pergerakannya itu seperti ini. Tapi untuk saham third-liner ataupun saham-saham gorengan itu tidak bisa dijadikan akurasi ya, karena akurasinya itu kecil. Itu di SVR maupun di linear regression itu kisaran 4 atau 3. Jadi nggak bisa. Kalau untuk saham-saham third-liner itu baik menggunakan metode bandarmologi ya, ikut bandar aja kayak gitu. Dan sekian, terima kasih. Itu adalah aplikasi dari kami, yaitu tentang regresi linear pada prediksi harga saham. Terima kasih, kami dari kelompok Bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.